Jumenengan itu berlangsung tiap tahun, bahwa tiap kali Sinuwun Jumenengan itu selalu ada tarian Budaya Ketawang dan rangkaian upacara Jumenengan dimulai. Jadi sudah jauh-jauh hari dimulai terus, nanti semakin padat kita mendekati hari H. Jadi tidak pernah tidak latihan itu pasti dilakukan, baik rangkaian yang lain. Sinuwun tidak pernah mengabaikan upacara-upacara adat, walaupun pandemi sekalipun kita sebisa mungkin rangkaian upacaranya berjalan, walaupun masyarakat umum kita batasi untuk berkerumun atau melihat seperti itu. Rangkaiannya tetap berjalan, termasuk Suro. Suro tidak ada kirap, tapi rangkaian upacara dalam keraton yang selama 1 bulan berjalan semua. Kalau abdi dalamnya itu apakah juga katanya ada aturan bahwanya abdi dalam yang paling tidak 25 tahun yang mengajarkan itu sudah 25 tahun menjadi abdi dalam. Yang paling mendasar dari budaya Ketawang adalah dawuh dalem atau perintah raja. Karena itu otoritas raja, dawuh dalem menjadi persyaratan utama. Jadi penari-penari ini adalah penari-penari bisa itu semua. Iya, didhawuhi dan tersumpah dan sudah bertahun-tahun menjadi penarinya Sinuwun, menjadi pusaka dalam penari. Itu masih Abdi dalam dan menerima gaji resmi dari Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi tidak ada keraguan. Yang malah menjadi pertanyaan, nah kalau penari yang itu tadi menarikan menghalangi proses penarian kita tadi, itu siapa? Sinuwun tidak dahulu, bahkan Sinuwun tidak kenal. Kami pun juga tidak kenal yang di lapangan. Nah, kami kaget gitu loh. Karena tadi itu sebenarnya latihan rutin. Tarian rutin. Ini memang berlakunya lamanya atau ada temponya? Ini sudah dibuktikan ke pengadilan, menjadi salah satu alat bukti pengadilan bahwa perjanjian ini mengikat, tidak bisa dibatalkan. Terus, iya, selamanya, iya. Bahkan dari para pihaknya ada beberapa yang sudah meninggal tidak otomatis menggugurkan, mengikat. Dan kalau sudah damai saja. Jadi perdamaian di sini, bahasanya di sini ada mengenai pengampunan. Jadi antara raja dengan para sentono, dengan para kerabat itu tidak sejajar. Raja itu mengampuni. Tidak memungkinkan untuk adanya kolaborasi bersama. Kenapa? Kolaborasi misalkan ini ada Gini. Jadi gini, seluruh otoritas keraton itu di bawah Sahandap Samyandaran dengan Sinuwun. Mengenai seandainya ada pembicaraan lebih lanjut, mungkin mereka mohon pengampunan lebih lanjut dan Sinuwun menerima permintaan pengampunan kepada mereka, lalu mereka meminta izin pada Sinuwun untuk bisa mengabdi pada keraton atau apapun, ya diajukan gitu loh. Monggo diajukan pada Sinuwun, keputusan kepada Samyandaran dengan Sinuwun. Kewajiban para abdi dalem, sentono dalem, trah dalem itu apa? Patuh, taat, dan tunduk pada dawuh-dawuh dalem. Karena dawuh dalem baik tulisan maupun tertulis itu adalah undang, adalah hukum di keraton. Jadi jangan, keraton ini adalah lembaga yang sifatnya kerajaan. Lex spesialisnya Keraton Surakarta adalah ini bersifatnya kerajaan yang berdiri di negara hukum. Bahkan negara pun mengakui tentang hukum adat di lingkungan keraton. Gitu. statusnya milik Sinuwun. Jadi gini, Sri Susunan itu jabatan. Personnya bisa berganti-ganti. Jadi ketika kita bilang milik Sinuwun, berarti yang milik Sinuwun dan Sinuwun berikutnya. Dinasti. Oh, bukan milik Sinuwun karena kerajaan itu ya milik tahta, milik yang bertahta. Ini. Jadi jangan terjebak pada sisi itu.
Karena ini otoritas Sinuwun itu jangan disamakan pada, berarti ada satu pertanyaan, berarti Sinuwun nggak demokratis dong? Yang namanya kerajaan di seluruh dunia ya bukan demokrasi, akan tetapi Sinuwun itu bijaksana. Sinuwun itu punya pemahaman baik secara teknis, non teknis maupun spiritual tentang bagaimana pemerintah, bagaimana beliau ngayomi sesuatu.